Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah suku yang terbilang banyak. Jadi, tak heran negara ini penuh dengan keragaman. Sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya menjaga kelestarian alam Indonesia hingga mampu terjaga dengan baik dan bersinergi dengan alam. Nama Baduy terselip di antara banyaknya suku yang ada di Indonesia. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi, Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan yang disebut dengan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan saudaranya Baduy Luar. Masyarakat Baduy luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenankan ketua adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka diperbolehkan mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Perbedaan lainnya terlihat dari cara berpakaian yang dikenakan. Pakaian adat atau baju dalam keseharian Baduy luar tersirat dalam balutan warna putih yang mendominasi. Kadang hanya bagian celananya saja berwarna hitam ataupun biru tua. Mata pencaharian masyarakat suku Baduy umumnya berladang dan bertani. Alamnya yang subur dan berlimpah mempermudah suku ini dalam menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Hasil berupa kopi, padi, dan umbi-umbian menjadi komoditas yang paling sering ditanam oleh masyarakat Baduy. Namun, dalam praktek berladang dan bertani, suku Baduy tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan mereka. Hewan berkaki empat selain anjing sangat dilarang masuk ke desa Kanekes demi menjaga kelestarian alam. Proses kelestarian alam juga sangat berlaku saat membangun rumah adat mereka yang terbuat dari kayu dan bambu. Terlihat dari kontur tanah yang masih miring dan tidak digali demi menjaga alam yang sudah memberi mereka kehidupan. Rumah-rumah di sini dibangun dengan batu kali sebagai dasar pondasi. Karena itulah tiang-tiang penyangga rumah terlihat tidak sama tinggi dengan tiang lainnya. Layaknya suku kebanyakan di Nusantara, tradisi kesenian di suku Baduy juga mengenal budaya menenun yang telah diturunkan sejak nenek moyang mereka. Menenun hanya dilakukan oleh kaum perempuan yang sudah diajarkan sejak usia dini. Ada mitos yang berlaku bila pihak laki-laki tersentuh alat menenun yang terbuat dari kayu ini, maka laki-laki tersebut akan berubah perilakunya menyerupai tingkah laku perempuan. Suku Baduy percaya mereka keturunan dari Batara Akal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, warga Kanekes mempunyai tugas untuk menjaga harmoni dunia. Kepercayaan ini disebut juga dengan Sunda Wiwitan, kepercayaan yang memuja nenek moyang sebagai bentuk penghormatan. Suku Baduy pada kenyataannya merupakan suku yang tidak ingin terkontaminasi dengan budaya lain. Untuk menjaga tradisi yang sudah menjadi habitus dalam menjalani perannya dalam masyarakat. Jadi dalam kehidupan mereka terikat aturan adat yang serba tradisional dan jauh dari kata modernitas.
Aturan adat ini terlihat seperti mengekang masyarakat Baduy untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi, di sisi lain, hukum adat yang terlihat mengekang ini menjadi tujuan mereka hidup dan menjadi doktrin sebuah kebenaran bagi kelangsungan hidup mereka. Terkait dengan desa mereka dijadikan objek wisata, suku Baduy merasa keberatan karena desa mereka banyak dikunjungi pariwisata. Dan hal itu dapat membuat alam dan tatanan adat mereka rusak akibat pariwisatawan. Jadi, marilah kita menjaga kelestarian adat dan budaya suku Baduy dengan tidak merusak alam sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan desa mereka.